Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penyimak sekalian di video saya di kanal saya Aditya Muhammad. Pada kesempatan ini saya memberi judul untuk beberapa video yang saya upload yang akan membahas mengenai buku, mengenai isi daripada sebuah buku, yang mana video ini saya beri judul sebagai jeda ngaji, yaitu di sela-sela jeda mengaji saya ingin menyampaikan beberapa buku yang bagi saya menarik untuk bisa saya bagikan, untuk saya bahas. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah tertera di judul, teman-teman penyimak sekalian, kita akan membahas sedikit demi sedikit sebuah buku sejarah yang berjudul Imagined Communities, atau di sini kemudian diberi judul dalam bahasa Indonesia sebagai komunitas terbayang. Buku ini adalah merupakan sebuah buku sejarah yang ditulis oleh seorang Indonesianis, oleh seorang sejarawan yang banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti sejarah di Asia, terutama di Indonesia. Beliau adalah Benedict Anderson, seorang sarjana dari Cornell University, dan juga banyak karangan-karangan beliau yang lain. Kalau boleh langsung saya sedikit mengulas mengenai latar belakangnya, yaitu beliau seorang akademisi dari Cornell University. Beliau juga melalui salah satu bukunya mengalami atau menempuh sebuah riwayat pendidikan yang begitu panjang. Di antaranya ya yang telah saya sebut tadi di Cornell University. Bukunya ya beliau yang menceritakan tentang riwayat atau pengalaman akademisi beliau, itu sebuah buku yang tidak terlalu tebal, berjudul Life Beyond the Boundaries, Life Beyond the Boundaries, atau Hidup di Luar Tempurung, ya. Itu buku yang sangat menarik, yang ketika kita akan membacanya, kita mungkin akan tumbuh motivasi untuk untuk menempuh sebuah jenjang pendidikan yang terus lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan semakin semangat di dalam belajar. Buku-buku tersebut bisa dijumpai di berbagai tempat. Baik, langsung saja. Buku ini sebagaimana telah saya sebutkan, Imagined Communities, secara garis besar akan membahas mengenai nasionalisme, sejarah nation, ya, atau bangsa atau nasionalisme. Bagaimana nasionalisme itu tumbuh di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Apa latar belakang bagaimana nasion ini bisa terbentuk, sebagaimana kita sebagai masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia, atau nation kita, atau bangsa Indonesia. Baik, penyimak sekalian, buku yang sedang saya pegang ini terdiri dari 10 bab, ya. Bentar. Bahkan termasuk 11 bab jika kita menghitung untuk pendahuluannya juga, bahkan belum termasuk pengantar. Jadi buku ini memiliki 11 bab, dan pada kesempatan kali ini tentu kita tidak bisa untuk membahas seluruhnya sekaligus. Untuk kesempatan ini kita akan bahas terlebih dulu mengenai pengantar buku ini, yang mana menurut saya pengantar yang diberikan di buku ini itu sangat-sangat mencakup keseluruhan daripada isi buku Imagined Communities ini. Baik, pengantar dalam buku ini dibuat oleh Daniel Daghide, juga seorang intelektual terkemuka
ya juga sejarawan yang eh, cukup cukup banyak sekali karya-karyanya, juga cukup cemerlang yang dimiliki oleh negara kita ini, oleh negara Indonesia ini. Baik, kita mulai dalam pengantar dari Daniel Dakhide, dimana juga dalam pengantar ini nanti ia akan membaginya menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu retak patah rasa kesatuan. Yang kedua, menyimak bangsa sebagai komunitas terbayang. Yang ketiga, nasionalisme tahap awal, yaitu Alkitab, bahasa dan rasa kebangsaan Jerman. Dan yang terakhir, di bab terakhir dalam kata pengantarnya, yaitu Indonesia riwayatmu dulu, judulnya. Daniel Dakhide membuka pengantar di dalam buku ini dengan ungkapannya yang mempertanyakan ulang mengenai apa itu bangsa, apa itu bangsa dan negara, apa itu nation, ya, apa itu state dalam bahasa Inggris. Dalam keseharian kita sering mencampurkan kedua kata ini atau menggabungkan, okay? Dan kita tidak pernah betul-betul memahami apa itu bangsa dan apa itu negara. Sebagaimana ungkapan-ungkapan seperti demi bangsa dan negara, ya, dan lain-lain, untuk bangsa, untuk negara, dan yang lain hal itu. Yang mana sesuatu yang barangkali kita tidak pahami secara mendalam atau utuh itu memiliki implikasi yang luar biasa, di mana sebuah individu, seorang individu atau sebuah kelompok berkenan untuk mencurahkan tenaga, pikiran, harta, bahkan bertaruh nyawa untuk bangsa dan negara, demi bangsa dan negara. Ya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Misalnya yang barangkali kita bisa menemukan padanannya seperti seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi agama, kan begitu, yang mempertaruhkan jiwanya demi kehormatan keluarga, kerabat, atau kelompok. Nah, ini berbeda dengan hal tersebut. Ini adalah nation, demi bangsa dan demi negara. Baik. Maka Daniel Dakhide memulai pembukaan atau pengantarnya dengan kalimat tersebut. Ya. Apakah masih ada nation? Apakah tepat apa yang kita duga sebagai nation itu sebagaimana adanya? Maka buku ini akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Masuk dalam bab yang pertama, yaitu retak patah rasa kesatuan. Ya, setelah kita mempertanyakan mengenai bangsa dan negara lebih jauh, kemudian Daniel Dakhide mempertanyakan, kenapa nation atau bangsa dan negara yang kita kenal hari ini sebagai Indonesia baru ada atau baru wujud saat ini? Begitu. Apakah benar demikian ataukah justru nation, ya, nation, nasionalisme itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, seperti misalnya pada era zaman Majapahit, ya? Apakah iya sudah ada? Gitu. Apakah telah hidup nasionalisme pada zaman Majapahit itu? Jika benar demikian, kalau kita melihat sejarah Majapahit, kenapa kemudian kekuatan Hindu-Buddha, di sini ditulis, tidak memberikan perlawanan keras ketika Islam mempersiapkan jalan menuju penguasaan Nusantara di tepi kehancuran Majapahit? Ya. Kenapa kemudian seolah-olah sejarah melihat bahwa Hindu-Buddha saat itu tidak melakukan resistensi yang berarti, kemudian kerajaan itu didominasi oleh kerajaan Islam, yaitu kerajaan Islam yang ada di Demak, ya. Sedemikian itu. Meskipun sejarah menyebut di antara ada versi yang menyatakan bahwa Hindu-Buddha dihancurkan oleh kerajaan Islam Demak. Di sini
misalnya ditaklukkan oleh Adipati Unus dari Demak, akan tetapi dalam literatur lain disebutkan, misalnya kalau saya tidak salah di buku Nusantara-nya Bernard Fleck yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kerajaan Hindu-Buddha Majapahit itu telah mengalami kehancuran dari dalam, yang mana terjadi perebutan kekuasaan di antara terah keturunan daripada kerajaan Majapahit tersebut. Jadi begitu. Nah, banyak pertanyaan yang bisa diajukan mengenai nasionalisme, namun tidak pernah ada jawaban yang jelas, jawaban yang memuaskan, yang teknis mengenai apakah nasionalisme itu sudah tumbuh pada era Majapahit ataukah belum. Ya. Oke. Nah, kemudian pada kesempatan atau pengantar di bab ini, Daniel Dakhide kemudian memperlihatkan bagaimana sikap daripada Majapahit terhadap wilayahnya yang melakukan pemberontakan. Di sini disebutkan dalam Negara Kertagama, ya, yang ditulis pada abad 15, bahwa untuk wilayah-wilayah yang memberontak kepada pusat, yaitu kepada Majapahit, maka di sini ditulis mereka akan didatangi pasukan ekspedisi dan ditiadakan sama sekali oleh tindakan pasukan Jaladi Mantri yang tidak terbilang jumlah dan masyhur namanya. Ya, jadi para Jaladi Mantri, atau di sini Daniel Dakhide menunjukkan padanannya seperti misal di era Orde Baru, yaitu alat politik yang bersama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ya, yang sama halnya melakukan tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan menekan, yang mana disebutkan dalam istilah Negara Kertagama itu sebagai upaya wicirna sahana, atau apabila diterjemahkan menjadi dikirim ke lembah ketiadaan atau sirna. Sebagaimana yang kita sering ketahui, kebijakan-kebijakan Orde Baru yang tidak lagi asing, tentu bagi para pemerhati sejarah, para pembaca sejarah, bahwa era Orde Baru itu, ya, yaitu tadi tidak asing atau tidak luput dari upaya-upaya menghilangkan musuh-musuh politik, melenyapkan musuh-musuh politik, gitu ya. Apalagi dulu, misal saja kita sebut sebagaimana Petrus, ya, penembakan misterius yang kerap terjadi di berbagai wilayah apabila dijumpai ada seseorang individu yang sering melakukan keonaran, meresahkan lingkungan masyarakat, ya, kemudian tiba-tiba itu ada Petrus penembakan misterius, tiba-tiba ia ditemukan jasadnya di tepi sungai atau di mana. Nah, itulah apa yang Orde Baru pelajari daripada Negara Kertagama, dan betul-betul melaksanakan itu sebagaimana apa yang menjadi slogannya ABRI, yaitu ABRI tidak ragu-ragu dan tidak segan-segan untuk melakukan apa yang menjadi perintah daripada pimpinannya. Jadi demikian. Nah, jadi itu Daniel Dakhide membuka pengantarnya di bab ini seperti itu, ya, dan itu betul-betul dilaksanakan betul oleh Orde Baru ketika kita tahu bahwa daerah-daerah tertentu di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami atau istilahnya mengupayakan kemerdekaan di wilayah-wilayah tersebut. Misalnya kita sebut sebagaimana Aceh, ya, sebagaimana Aceh, sebagaimana Papua, bahkan yang sangat memedihkan yaitu Timor Timur, atau sekarang menjadi sebuah negara yang bernama Timor Leste. Ya, itu kan Pak Harto pada waktu itu mengambil langkah-langkah keras, kalau boleh disebut
kelewat keras ya. Jadi hingga ia mewujudkan Jala di Mantri dalam istilah Mojopahit itu dalam bentuk dom atau daerah operasi militer yang dibangun di Aceh gitu ya. Nah Aceh kerap ingin memerdekakan diri itu. Makanya kemudian Aceh itu diberikan otonomi khusus kan, demikian sebagaimana yang diceritakan oleh Ahmad Suaidi dalam buku Gus Dur Islam Nusantara dan Keluarga Negara. Ini sebuah tesis ya yang ditulis oleh Ahmad Suaidi, menceritakan bahwa konflik Aceh dan Papua dan bagaimana Gus Dur menyelesaikan hal tersebut tidak melalui jalur represif, tidak melalui jalur tangan besi, tapi membuka pintu-pintu dialog, membuka komunikasi di antara para tokoh-tokoh di Aceh dan di Papua. Kalau kita menilik ke belakang mengenai sejarah Aceh juga, sebetulnya Aceh dalam keinginannya untuk mewujudkan sebuah negara berkehendak untuk mewujudkan negara yang Islamisme ya, negara teokratis ya, negara yang berlandaskan agama dalam tanda kutip, termasuk di antara tokohnya yang menghendaki berdirinya negara teokratis itu adalah Kartosuwiryo, salah seorang kawan indekos daripada Bapak Republik kita, yaitu Bapak Soekarno, yang mana kemudian berbeda pandangan di dalam merumuskan sebuah bentuk negara. Jadi itu kita bisa cerita panjang lebar bagaimana kemudian akhirnya seorang Kartosuwiryo harus dieksekusi oleh kawan indekosnya sendiri, yaitu Soekarno, yang mana keduanya sama-sama menjadi teman kos dan berguru pada seorang organisatoris ulung, seorang tokoh bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini di dalam sejarahnya demikian. Ya, jadi itu sedikit Daniel Dakhide membuka mengenai buku ini dalam bab retak patah rasa kesatuan. Selanjutnya berkaitan dengan retak patah rasa kesatuan ini, ia kemudian menyorot mengenai masa-masa pergerakan, kalau saya tidak salah, ketika negara Kesatuan Republik Indonesia ini dulu hitung sudah jadi di masa-masa pergerakan ketika Indonesia hendak menuju kemerdekaan, rupa-rupanya kita harus melihat bahwa daripada banyak tokoh-tokoh bangsa kita seperti Pak Muhammad Hatta, Pak Soekarno, juga tokoh-tokoh yang belakangan kemudian muncul seperti Tan Malaka dan yang lain-lain, ini memiliki konsep yang berbeda mengenai nation itu sendiri ya. Nah, pada tahun 1900-an kaum nasionalis merasa bahwa kesatuan itu harus digalang. Namun mereka kekurangan alat dan jalan. Bagaimana nation ini bisa disatukan? Bagaimana Indonesia ini bisa bangkit dari dari penjajahan itu? Karena ini kalau kita merekam itu sulit sekali Indonesia bangkit dari penjajahan. Karena bagaimana? Karena secara kesadaran para pribumi, terutama orang-orang yang bekerja untuk Belanda, itu memanggil tuannya dengan Ndoro, dengan sebutan-sebutan yang memuliakan, yang mana kemudian bagaimana ini bisa dicerabut terlebih dahulu agar mereka mau dan berkehendak untuk melakukan perlawanan. Wong menyebut tuannya saja Ndoro, menyebut anak majikannya Den dan seterusnya, yang mana itu sulit gitu untuk bisa diupayakan merdeka. Ya, kemudian keyakinan bahwa kesatuan itu ada di depan mata pada tahun 1928, namun dibingungkan lagi karena Jepang, ya. Jepang menurut rencana Jepang pada tahun 45 tidak akan memerdekakan Indonesia seluruhnya, akan tetapi hanya Indonesia Barat.
Sedangkan Indonesia Timur tetap berada dalam kekuasaan Angkatan Laut sampai saat yang diputuskan lebih lanjut. Ya. Jadi kemudian itu tadi, para tokoh itu juga berbeda pendapat mengenai manakah yang disebut Indonesia. Apakah Kepulauan Jawa, Kalimantan, Sumatera beserta kepulauan-kepulauan lain ataukah hanya sebagian saja. Itu panjang perdebatan mengenai hal itu. Juga mengenai kenapa yang dipilih sebagai nama dari negara kita adalah Indonesia. Nama yang dipilih oleh Pak Muhammad Hatta dengan kawan-kawannya. Kenapa misalnya tidak nama yang lebih dekat dengan kaum bumi putra seperti Nusantara? Kenapa nama Nusantara kemudian kalah dengan nama Indonesia? Yang mana di sini juga nanti akan disebutkan sejarah runtutan bagaimana Indonesia itu dipilih menjadi nama dari negara kita ini. Begitu ya. Sehingga seolah-olah Indonesia ini sebagai nama yang diwarisi dari nenek moyang dan dari atas-atasnya, dari leluhur-leluhurnya sejak dulu. Padahal jika kita melihat di sini, nama ini adalah nama berian oleh seorang asing ciptaan para etnolog, antropolog yang meliputi seluruh wilayah dari Zanzibar sampai pulau-pulau di Lautan Teduh, ya, yang mana nama ini dipertaruhkan betul-betul oleh Pak Hatta. Nah, tentu itu bisa kita lihat di catatan kakinya yang saya kira sangat-sangat kaya, sangat-sangat panjang di sini. Beliau menjelaskan alasan daripada nama Indonesia itu dipilih, ya. Nah, kemudian juga di sini mengenai masih di dalam bab retak patah rasa kesatuan itu, apakah iya The Holy Trinity, yaitu Tritunggal Suci, yaitu bangsa, bahasa dan tanah air itu tetap sebagaimana adanya, karena pada tahun tersebut ya ketiganya ini menjadi tidak lagi karu-karuan atau carut marut sebagaimana bangsa Riau, tempat asal bahasa Melayu yang kita pakai dan kita gunakan atau kita kenal sebagai bahasa Indonesia, yang kini disebut juga sebagai bahasa ibu, yang mana saat itu bergolak untuk memisahkan diri dari Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejarah, mungkin kita menganggap bahwa seluruh tanah jajahan ini berkehendak untuk merdeka. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Karena ada dari berbagai wilayah, berbagai daerah di Indonesia yang kita sebut sebagai Indonesia ini yang sebetulnya tidak juga ingin untuk memerdekakan diri. Karena mereka anggap bahwa tidak apa-apa dalam penjajahan Belanda ini, dalam kolonialisme ini, mereka tidak merasakan adanya kerugian atau sesuatu yang merugikan bagi mereka. Jadi tidak semua sebetulnya itu berkehendak untuk memerdekakan diri. Makanya kemudian Pak Soekarno juga membuat sebuah propaganda yang memantik semangat daripada bangsa atau masyarakat di Indonesia ini dengan istilah kita telah dijajah 3,5 abad atau 350 tahun. Padahal kalau kita kulik lebih dalam, kalau kita perhatikan lebih teliti, sesungguhnya tidak selama itu bangsa kita itu dijajah oleh Belanda. Artinya tidak tepat juga apabila disebut selama itu, ya. Itu lama sekali, sesungguhnya tidak selama itu. Cuma itu untuk apa? Untuk memantik masyarakat, untuk memantik kesadaran agar lepas daripada penjajahan, seperti itu, ya. Nah, jadi itulah mukadimah sedikit dari bab yang pertama, yaitu retak patah rasa kesatuan dalam buku Imaginate Communities ini. Juga tentu kita kemudian memotret bagaimana kebangsaan kita ini, nation, kenegaraan kita ini mengalami dinamikanya, mengalami suatu proses ingin memisahkan diri dari Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Aceh, sebagaimana yang terjadi di Papua, juga
sebagaimana yang telah betul-betul lepas dan mandiri dengan sendirinya, yaitu Timor Leste atau Timur Timur yang sekarang dikenal sebagai negara Timor Leste. Sebagai penutup, tentu untuk pada sesi yang ini saya hanya ingin memotret perbandingan antara Presiden Soeharto dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mana Gus Dur sangat membuka dialog, terutama misalkan dengan Papua. Gus Dur mengizinkan rakyat Papua itu untuk kemudian mengibarkan bendera bintang merah itu ya sebagai simbol nasionalisme, tapi tidak boleh lebih tinggi daripada bendera Indonesia. Gus Dur sendiri juga seorang yang sangat luas pandangannya, seorang luar biasa intelektualnya dan sangat tinggi rasa kemanusiaannya, terutama terpotret dalam sebuah wawancara ketika Gus Dur telah menjadi presiden. Beliau kemudian ditanya di mana beliau akan menghabiskan malam pergantian tahun baru. Gus Dur berkata, saya ingin menghabiskan pergantian tahun baru atau awal tahun baru ini di tanah Papua, di tanah timur Papua. Ketika ditanya, kenapa Gus? Alasannya, karena saya ingin untuk melihat matahari pertama di tahun baru di Papua. Karena kita tahu bahwa Kepulauan Papua itu di bagian timur, maka logikanya tentu saja matahari itu terbit di timur kali, yaitu diantaranya juga menyentuh tanah Papua. Gus Dur ingin melihat itu. Padahal kita tahu bahwa Gus Dur itu adalah salah seorang presiden yang memiliki kekurangan di sisi penglihatan. Tapi itu rasa humanisme beliau, rasa kecintaan beliau kepada Papua. Juga sedikit membahas kenapa Gus Dur juga selalu mengatakan bahwa ketika ia diprotes karena melakukan banyak sekali kunjungan ke berbagai negara dalam masa kepemimpinannya, dikatakan pelesir dan segala macam, meskipun jika kita simak tentu itu sulit untuk mengatakan bahwa itu merupakan kepentingan pribadi beliau, karena lagi-lagi Gus Dur itu menjadi presiden dengan kondisi penglihatan yang kita tahu sulit untuk melihat, bahkan kalau tidak salah sebelah matanya itu sama sekali tidak bisa melihat. Itu Gus Dur ketika ditanya itu kenapa kok ke Israel, ke negara-negara, Gus Dur ingin menyatakan bahwa kedaulatan negara ini, ingin menjaga kedaulatan negara ini agar jangan tidak sampai terpecah atau tercaplok oleh negara-negara lain. Nah, kemudian melompat di waktu yang saat ini, kemudian saya akhirnya menyadari bagaimana pentingnya nasionalisme itu. Kenapa? Karena sekurang-kurangnya dengan kita menjadi satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita tidak perlu untuk misalkan melakukan lawatan atau bepergian ke Papua, ke Kalimantan, ke Sumatera misalnya untuk menggunakan paspor. Sekurang-kurangnya kita semakin mudah untuk menjalin silaturahim, kita semakin mudah juga untuk misalkan menjalin ukhuwah, menjalin dakwah, untuk menyebarkan misalkan dalam keyakinan saya sebagai seorang Islam. Nah, itu diantara pentingnya kita bernegara, menjadi satu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nation itu penting juga menjadi sesuatu yang diperjuangkan mati-matian juga oleh pendiri organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kenapa nation itu menjadi penting, negara itu menjadi penting? Karena dengan kita punya nation yang dimana di dalamnya kita bisa melakukan kebebasan beribadah, maka kita mempunyai tempat untuk bisa melakukan ibadah, untuk berislam, misalkan yang lain, untuk melakukan kegiatan keagamaan yang lain. Dan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada negara-negara komunis misalnya seperti Soviet pada era kejayaan daripada komunis, kita tahu bahwa agama dilarang untuk dipraktikkan atau diajarkan. Nah, ini kan sebuah pelanggaran terhadap kebebasan, pelanggaran terhadap apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan daripada
manusia. Saya kira itu untuk membuka sedikit mengenai buku Imaginate Communities ini. Tentu masih ada 3 bab lagi dalam pengantar ini, dan ada 11 bab lagi yang berisi tentang Imaginate Communities, bagaimana nanti akan terbentuk dan lain sebagainya. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.